وأعيد الحق لأصحابه. الله أكبر. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncul pergesekan di antara umat. Kondisi ini berawal dari fitnah yang dilontarkan pada sang khalifah yang dituduh telah melakukan korupsi dan nepotisme. Hingga berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman. Kondisi umat semakin bergolak sampai meningkat pada konflik bersenjata di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di balik kekacauan itu semua, ada seorang tokoh yang sudah mengatur dengan sangat matang strategi perpecahan di tubuh muslimin. Dialah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah seorang yang berasal dari Yaman. Ayahnya adalah seorang Arab yang menetap di Yaman, sedangkan ibunya merupakan seorang Yahudi asal Habasyah yang memiliki pemahaman yang sudah bercampur dengan pemahaman Nasrani. Karena sang ibu berkulit hitam dari Habasyah, Abdullah bin Saba juga dikenal dengan nama Ibnu Sauda atau anak wanita yang berkulit hitam. Tak banyak catatan sejarah yang mengungkap asal-usul Abdullah bin Saba. Sejak awal ia berusaha menyembunyikan identitas dirinya demi melancarkan misi untuk mengadu domba umat muslim. Ia tercatat muncul dan mengaku Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun di balik itu semua, ternyata dia memiliki motif lain. Bukan menjadi muslim sejati, melainkan menebar teror kekacauan di kalangan muslimin. Hal yang melatar belakangi Abdullah bin Saba mengacaukan di tubuh muslim karena ia tak rela negerinya, Yaman, menjadi negeri muslim. Dan sebagai anak dari pemimpin besar di Yaman, Abdullah bin Saba tak rela harus kehilangan warisan kepemimpinan. Karena Yaman telah bergabung dengan Islam, maka otomatis kepemimpinan negerinya juga harus berada di tangan seorang muslim. Maka ia sangat menginginkan Islam menjadi lemah agar kepemimpinan dapat kembali ke tangannya. Ini bukan pemikiran paranoid, tetapi inilah Quran, inilah hadis, inilah bukti sejarahnya. Rasulullah SAW sepanjang sejarahnya berhadapan langsung dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka yang sebenarnya bukan bangsa yang besar, tetapi kemudian mereka yang menguasai dunia dengan cara mereka yang culas itu. Nah, untuk itulah maka Abdullah bin Saba ketika dia membawa kebesaran kepemimpinan Yahudi, sangat sulit buat seorang Yahudi untuk lepaskan diri dari kebencian terhadap Islam, karena secara umum mereka punya kekuasaan yang harus dikembalikan. Mereka ingin sekali mengembalikan kebesaran mereka, dan ketika mereka tidak punya kekuatan yang besar pasukan, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka akan melakukan berbagai macam kasak kusuk kesana kesini, mengadu yang sana dengan yang sini, dan dia biasanya akan menunggangi kelompok-kelompok yang besar. Dan itulah caranya, pilihannya adalah menunggangi kelompok yang besar, atau dia akan masuk sebagai duri dalam daging. Abdullah bin Saba mulai melancarkan strateginya. Bukan perlawanan fisik yang ia lakukan, karena saat itu ia tak memiliki pasukan, ditambah lagi dengan kondisi Islam yang sedang berada di puncak kejayaan.
Yang ia tempuh justru dengan cara menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat. Ia membawa pemikiran yang dikaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mudah diterima oleh masyarakat Arab. Ia memunculkan pemahaman sesat yang terdengar logis di telinga orang-orang awam. Sesungguhnya dia membawa pemikiran sangat banyak, tetapi hal-hal yang sangat aneh menurut muslimin tidak dimunculkan di awal. Yang dimunculkan di awal adalah sesuatu yang terdengar logis bagi masyarakat yang ilmunya dangkal. Yang dibawa ada dua. Yang pertama adalah al-wasiyah, yang kedua adalah ar-raja'ah. Al-wasiyah, dia mengatakan bahwa setiap nabi itu pasti ada wasiyah. Wasiyah adalah orang yang diwasiati dan sebagai pengganti nabi. Setelah itu dilanjutkan bahkan kalimatnya dengan mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul terbaik, sementara Ali adalah pengganti terbaik. Ini pertama dimunculkan. Dimunculkan pertama bahwa Ali tokoh yang dia angkat. Mengapa Ali itu juga ada kajiannya dan menunjukkan bahwa semua ini direncanakan dengan sangat matang di balik layar. Maka Abdullah bin Sabah ketika membidik Ali karena tahu bahwa para sahabat Nabi SAW itu mengurutkan sahabat Nabi dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka setelah Utsman, siapa lagi kalau bukan Ali? Dia bukan ingin memunculkan Ali, karena sesungguhnya Abdullah bin Sabah bukan pengagum Ali. Dia tidak memunculkan Ali, tapi dia hanya ingin membuat kekacauan dengan mengadu dua tokoh muslim yang hebat ini, Ali dan Utsman. Abdullah bin Sabah tidak berhasil mengadu Ali dan Utsman, tapi dia berhasil mengadu orang-orang yang tidak berilmu di bawah tokoh-tokoh ini. Inilah yang berbahaya. Pemikiran berikutnya adalah yang disebut dengan ar-raja'ah. Ar-raja'ah itu dimulai dengan kalimat logis dari seorang Abdullah bin Sabah. Dia mengatakan, mengherankan kalau orang yakin bahwa Isa akan kembali, kalau Isa akan kembali, tetapi dia tidak yakin bahwa Muhammad SAW kembali. Karena kita tahu bahwa dalam Islam secara syariat Nabiullah Isa AS akan kembali di akhir zaman nanti. Dan akan diturunkan Allah SWT dengan tugas khusus untuk antara yang telah membunuh Dajjal. Tapi ini tidak ada gunanya pemikiran ini ketika targetnya bukan Ali. Maka dia sambung lagi dengan mengatakan, maka Ali pun akan kembali. Ali pun akan hidup kembali kan. Nanti ketika Ali wafat, dia akan hidup kembali. Dan itulah yang akan menjadi penyelamatnya. Ia memulai pergerakannya dari pusat pemerintahan Islam, yakni di kota Madinah. Ia sungguh yakin, jika Madinah bisa dikacaukan, maka tak perlu lagi bergerak ke wilayah lain, karena otomatis kekacauan akan menyebar. Namun, usahanya gagal ia lancarkan di Madinah. Madinah sebagai kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih memiliki banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, hingga ilmu dan pondasi Islam masih sangat kuat terjaga. Gagal di Madinah tak lantas membuat Abdullah bin Sabah menyerah. Ia tetap bergerak ke wilayah lain untuk menyebarkan pemahaman sesatnya. Ia mencoba masuk ke wilayah Syam. Namun pemerintahan Syam di bawah Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan yang kokoh dan solid membuat ia ditolak dan diusir dari negeri Syam. Ia lalu berpindah ke Basroh. Di sini pun kehadirannya tidak diterima oleh masyarakat Basroh. Tak putus asa, Abdullah bin Sabah bergerak ke Kufah. Walaupun ditolak di Kufah, namun ia telah mendapat pendukung yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Abdullah bin Sabah pun hijrah ke Mesir. Disinilah, di tempat yang saat itu masyarakatnya masih awam dengan pemahaman Islam secara utuh, Abdullah bin Sabah memperoleh puncak dukungan. Di negeri piramid ini, Abdullah bin Sabah dengan leluasa memprovokasi masyarakat dengan pemahaman-pemahaman yang sesat. Umpamanya negeri ini dikenal sebagai negeri timur dengan adab ketimurannya, dan negeri ini juga negeri muslimin. Tidak mungkin seseorang datang membawa pemikiran paling aneh, otomatis akan langsung ditolak. Maka supaya tidak ditolak, dia akan masuk kepada hal-hal yang mirip setidaknya.
Jadi awal dari pemikiran itu sampai nanti bertahap semakin jauh dari muslimin. Itu pula yang dijalani oleh Abdullah bin Saba. Tidak mungkin tiba-tiba dia berbicara tentang ajaran Yahudi atau ajaran Nasrani, tidak mungkin. Maka yang ada adalah dia mulai menyampaikan sesuatu yang ada gesekan hubungannya dengan ajaran Islam. Pemikiran itu tidak boleh disepelekan. Tidak boleh kita hanya mengatakan itu kan hanya wacana. Karena wacana itu ujungnya seperti Abdullah bin Saba, dia bisa membawa pada sebuah pergerakan besar yang mengacaukan dan bisa menggerakkan masyarakat untuk membuat kekacauan. Dan pelajaran yang kedua adalah bahwa kota Madinah tidak bisa ditembus oleh Abdullah bin Saba. Mengapa? Karena pemikiran-pemikiran sesat, wacana-wacana yang batil itu tidak akan mungkin menembus para ahli ilmu. Maka itulah, supaya kita aman, karena hari ini adalah hari di mana semua pemikiran bisa masuk ke negeri ini, maka cara aman untuk melindungi kita dan generasi kita adalah dengan cara belajar ilmu Islam yang sangat dalam. Fitnah yang ia tuduhkan pada Khalifah Utsman berhasil mengobrak-abrik internal muslimin. إن كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعا فما بالك بغيره يحكم وأن يبقي نسخة واحدة من المصاحف ويحرق ما سواها فيجمع الناس على مصحف واحد. أليس هذا ابتداعا في دين الله يا ابن زهير؟ لو كان في هذا خير للإسلام لفعلها الرسول من قبله. نقص يا ابن وهب. Ia juga terus melancarkan strategi lainnya hingga pengikutnya sepakat untuk menggulingkan Khalifah Utsman dari kursi kekhalifahan. أفتظنون أن الله سيرضى منا إن سكتنا لعثمان على ما استحدثه في دين الله أم أن الله سيحاسبه مفردا ويتركنا؟ لا يا ابن زهير، هذا لا يجوز. أصبت يا ابن وهب. Dengan alasan pergi haji, pengikutnya dari Mesir, Basrah dan Kufah bergerak ke Madinah untuk menjatuhkan kepemimpinan Khalifah Utsman. واصطدق قتله وقعت سيفي قتله وأبقى طالب وجهي وقامي القرآن بيني وبينكم فليكن فعل. Upayanya berhasil. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tewas terbunuh. نعيد الحق لأصحابه. بايعوا علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, kondisi umat muslim menjadi terpecah belah. Inilah yang diinginkan Abdullah bin Saba. لكم من غدرة تبا لكم قتلتموه لم تعدلوه تبا لكم من غدرة رزاقة قتلتموه ثم جلستم تبكون عليه لما أنا قوما أكثر منكم صفاقة غدرة رزاقة غدرة تبا لكم. من يشعر منكم بالذنب فقد أذنب، إنما قتلناه نصرة لديننا وليس لنهب بيت مال المسلمين. قتلناه لكي نعيد الحق لأصحابه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من لم يرضى بذلك ألحقناه بعثمان. إلى المدينة يا قوم، إلى المدينة يا قوم، إلى أمير المؤمنين
Dia berhasil memprovokasi umat hingga terjadi perang Jamal dan perang Siffin yang menewaskan banyak ahli ilmu dan sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terkecuali pada momentum di mana dua kubu umat muslim sudah sepakat bertemu untuk berdamai, juga berhasil digagalkan oleh pengikut Abdullah bin Saba dengan cara mengadu domba, hingga timbul kesan ada pengkhianatan di dalam perjanjian damai. Peran Abdullah bin Saba bukanlah sebagai pemimpin aksi di lapangan, melainkan sebagai otak pencetus ide kekacauan di tubuh muslim. Keberadaannya tak terlihat, ia hanya tercatat ikut berada di dalam rombongan yang dipimpin oleh bawahannya. Setelah berhasil memecah belah umat muslim, Abdullah bin Saba pun meneruskan aksinya. Ia menyebarkan pemikiran yang menganggap Ali bin Abi Thalib memiliki unsur ketuhanan. Pemikiran sesat ini lagi-lagi dengan mudah diterima oleh orang-orang yang tidak memiliki landasan Islam yang kuat. Disebutkan ada 70 orang yang berkata langsung kepada Ali bahwa engkau adalah Tuhan. Ini hasil pemikiran dari Abdullah bin Saba. Maka Ali memerintahkan untuk mereka dibunuh. Orang yang sudah kafir itu, karena mengatakan bahwa manusia Tuhan itu kafir, dan Ali memerintahkan untuk dibunuh. Sayangnya Ali membunuhnya, menghukum mereka hukuman mati dengan cara dibakar. Kalau menurut Abdullah bin Abbas, ahli ilmu di kalangan para sahabat, mengatakan kalau saya menghukum mereka tidak dengan api. Kalaupun saya bunuh tapi tidak dengan api. Mengapa? Karena dilarang menghukum mati dengan menggunakan api. Hanya Allah yang boleh menghukum mati dengan menghukum dengan menggunakan api. Dan betul bahwa kesalahan Ali bin Abi Thalib cara menghukumnya, maka mereka mengatakan bahwa Ali benar-benar Tuhan, karena tidak akan menghukum dengan api kecuali yang memang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atas pemikirannya inilah Abdullah bin Saba diusir dari Madinah. Ia tercatat pindah ke Sibat, sebuah tempat di Madain, Persia. Keberadaan Abdullah bin Saba selanjutnya tidak diketahui. Meski telah menghilang, ia meninggalkan banyak jaringan yang telah menyerap pemikiran sesatnya. Cita-citanya untuk memecah belah umat Islam telah tercapai. Pemikiran Abdullah bin Saba masih terus ada dan menjadi sebuah kepercayaan hingga saat ini. Pemahaman yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tak hanya merupakan nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan akan kembali dibangkitkan sebelum hari kiamat. Pemahaman yang bahkan menyamakan derajat sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka benarlah kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat manusia harus memiliki landasan ilmu dan agama yang kuat agar dapat menyelamatkan diri dari kesesatan. Allah
telah menyampaikan bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah bisa tidur, mereka tidak akan ridho sampai muslimin ini mengikuti ajaran agama mereka. Abdullah bin Sabah itu muncul di masa muslimin sedang kuat. Bagaimana ketika muslimin sedang lemah? Bahkan saat muslimin kuat saja, masih ada yang berani muncul untuk mencoba dan mencoba. Walaupun mereka gagal dan gagal lagi. Maka bayangkan hari ini, ketika muslimin dalam keadaan lemah, maka seperti apa? Pasti konspirasi di mana-mana untuk semakin mencekik muslimin dan untuk semakin menjatuhkan muslimin. Jadi mereka sampai hari ini pun sama. Mereka punya strategi yang sangat terperinci dan bisa jadi memerlukan waktu bertahun-tahun. Dan muslimin juga harus terus belajar bahwa Islam ini memerlukan kesabaran. Sabar dalam melaksanakannya, sabar dalam mengkajinya, sabar dalam mendakwahkan.